Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dari kelas 1 PAIA. Di sini saya akan membawakan materi tentang aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah dalam ilmu tauhid. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang ilmu tauhid. Jadi, ilmu tauhid itu adalah cabang ilmu dalam Islam yang membahas tentang keyakinan dan ajaran mengenai keesaan Allah. Nah, tujuan utama daripada ilmu tauhid ini adalah untuk menjelaskan dan mengajarkan tentang sifat-sifat Allah, keyakinan dan keesaannya, serta menjauhkan dari segala bentuk persekutuan atau kesyirikan. Ilmu ini tuh mencakup pemahaman tentang berbagai aspek, seperti nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, serta hubungan antara Tuhan dan makhluknya. Langsung saja, yang pertama ada aliran Qadariyah. Qadariyah itu berasal dari bahasa Arab qadaro, yang artinya kemampuan dan kekuatan. Nah, adapun menurut pengertian terminologinya, Qadariyah itu adalah satu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia itu tidak diintervensi oleh Tuhan. Jadi aliran ini itu berpendapat tiap-tiap orang itu adalah pencipta bagi segala perbuatannya sendiri. Dia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, itu dapat dipahami bahwa Qadariyah itu dipakai untuk nama suatu aliran yang memberi penekanan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatannya sendiri. Nah, selanjutnya ada sejarah timbulnya aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah itu mula-mula timbul sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi, yang dipimpin oleh Ma'bad al-Juhni al-Bisri dan Ja'ad bin Dirham pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Latar belakang timbulnya Qadariyah ini itu sebagai isyarat kebijaksanaan politik Bani Umayyah yang dianggap kejam. Selanjutnya ada tokoh-tokoh aliran Qadariyah. Yang pertama ada Ma'bad al-Juhani, yaitu salah satu pendiri awal aliran Qadariyah. Ia menekankan bahwa pentingnya kebebasan kehendak manusia. Yang kedua ada Ghailan al-Dimaski, yaitu seorang tokoh yang dikenal karena pandangannya tentang kebebasan dan kemampuan manusia untuk memilih, meskipun ia juga sering diperdebatkan dalam konteks akidah. Selanjutnya ada Abu al-Huzail al-Alaf, seorang pemikir yang mengembangkan pemikiran Qadariyah dan berusaha menjelaskan hubungan antara kehendak manusia dan takdir. Lalu yang terakhir ada Al-Nazam, yaitu memberikan kontribusi pada pengembangan pemikiran Qadariyah dengan menekankan aspek rasional dalam memahami kehendak manusia. Yaitulah tokoh-tokoh aliran Qadariyah. Selanjutnya ada aliran Jabariyah. Langsung saja, Jabariyah itu berasal dari bahasa Arab jabaro yang mengandung makna memaksa. Nah, adapun yang dimaksud memaksa ini adalah semua perbuatan manusia itu bukan atas kehendaknya sendiri, namun ditentukan oleh Allah. Sedangkan menurut Asy-Syahrastani, Jabariyah itu berarti menghilangkan perbuatan hamba secara hakikat dan menyandarkan perbuatan tersebut kepada Allah. Aliran ini itu muncul di Khurasan yang dipelopori oleh Jahm bin Safwan. Nah, dalam aliran Jabariyah ini manusia sangat lemah, tak berdaya, terikat dengan kekuasaan dan kehendak Tuhan. Tidak mempunyai kehendak dan kemauan bebas sebagaimana dimiliki oleh paham Qadariyah. Jadi aliran Jabariyah ini tuh bertolak belakang dengan aliran Qadariyah. Selanjutnya ajaran Jabariyah. Yang pertama menyebarkan paham ini dari kalangan umat Islam itu adalah Ja'ad bin Dirham dari Syam. Basrah adalah tempat menyebarkan paham tersebut, dan di antara pengikutnya adalah Jahm bin Sarwan yang mengembangkan ajaran ini di Khurasan.
Nah, menurut Asy-Syahrastani, Jabariyah ini itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu ekstrim dan moderat. Di antara Jabariyah ekstrim itu adalah bahwa segala perbuatan manusia itu merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Sedangkan ajaran Jabariyah moderat adalah bahwa Tuhan itu menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, tetapi manusia itu mempunyai bagian di dalamnya. Nah, karena paham Jabariyah ini itu dibagi menjadi dua aliran, yaitu ekstrim dan moderat, jadi tokohnya pun terbagi menjadi dua, yaitu tokoh Jabariyah ekstrim dan tokoh Jabariyah moderat. Yang pertama ada tokoh Jabariyah ekstrim, ada Jahm bin Safwan. Lalu yang kedua ada Ja'ad bin Dirham. Lah, sedangkan tokoh yang Jabariyah moderatnya ada An-Najjar. Yang kedua ada Ad-Diror. Ya, jadi kesimpulannya, berdasarkan apa yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan Qadariyah dan Jabariyah itu terletak pada pemahaman kedua golongan tersebut terhadap takdir dan kehendak manusia di dalamnya. Kaum Qadariyah itu meyakini bahwa surga dan neraka itu adalah balasan dari segala amal perbuatan manusia di dunia. Jika melakukan amal soleh dan selalu menaati perintah Allah, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi sebaliknya, jika orang itu mengerjakan amal buruk, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Sementara itu, kaum Jabariyah mempercayai bahwa amal perbuatan itu bukan disebabkan karena masuknya seseorang ke dalam surga atau neraka. Tetapi bagi mereka, ketentuan tersebut itu memang sudah ditakdirkan secara mutlak oleh Allah sejak manusia dilahirkan. Jadi, mereka itu mempercayai bahwa hal tersebut itu tidak dipengaruhi oleh amal-amal kita, baik amal baik ataupun buruk. Tetapi itu tuh semua sudah digariskan oleh Allah sejak kita dilahirkan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.